Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024. Saya akan share analisa di XAUSD atau di Gold ya. Oke, kita langsung ke time frame weekly. Untuk minggu kemarin, setelah minggu sebelumnya ini candle Morubozu, kemudian ke minggu kemarin ini muncul candle bullish, tapi dia berpotensi ini kayak lebih ke hanging man ya. Ini muncul tanda-tanda ada perlawanan dari seller ya. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya ini masih bullish, tapi untuk week bawahnya ini menunjukkan informasi harga ini akan ada penurunan gitu, karena dia lebih panjang di bawahnya atau week bawahnya. Kemudian di atas dia lebih kecil dan ini perintahnya masih hijau ya, masih bullish. Cuman ini berpotensi menjadi hanging man kalau misalkan ini ada rejection. Kalau seandainya nanti ada candle seperti ini, setelah ini bisa jadi candle konfirmasi bahwasanya candle yang saat ini tuh akan melakukan reversal gitu, seperti itu. Kemudian untuk kita turun ke time frame daily ya. Nah untuk time frame daily malah lebih terlihat lagi. Ini candlenya setelah kemarin bullish, ini ditutup untuk kemarin hari Jumat itu candle bearish, hanging man juga ini ya, tapi dia bearish ya, di bearish hanging man. Nah, ini bisa kalau misalkan nanti dia ada candle turun bearish 2 atau 3 di 3 hari ke depan, di minggu depan, ini akan ada kemungkinan akan ada reversal atau mungkin bahkan kalau misalkan ini break ya akan jauh gitu turunnya. Mungkin break turun bisa lebih jauh lagi. Nah ini tergantung, kemarin kan sudah di level-level sudah masuk di order block daily ya, persis di order block daily. Kemarin itu di weekly itu tingginya, high-nya itu di 2424.52. Kemudian di hari kemarin, di hari Jumat ini 2418. Nah secara range ini masih dalam inside bar. Hari Sabtu, hari Jumat ini masih dalam inside barnya di hari Kamis ya. Saya minggu kemarin tradingnya kurang bagus ya, XL terus ya, consecutive loss lah. Kita nggak bisa pungkiri namanya trading itu ada namanya consecutive loss ya. Ada kesalahan mungkin di, saya sudah analisa kesalahan di analisa ya. Ini ada faktor psikologi juga ya. Jadi karena strategi smart money concept ini kan sifatnya kan dia lebih enaknya itu di swing di time frame besar, tapi begitu kita pengen mencari opportunity di level di time frame lebih kecil ya, kemungkinan besar lebih banyak dia secara tidak sadar itu melakukan counter trend. Nanti kemarin bahkan saya sempat bikin video tapi belum saya upload karena ada sesuatu hal, yaitu salah satunya nanti coba saya akan pikirkan kalau memang ini bisa dimasukkan sebagai insert di review ya nggak apa-apa, itu untuk testimoni saja. Jadi bagaimana kita menganalisa sebagai seorang trader itu menghadapi tekanan yang sangat besar itu bagaimana ya, itu nanti bisa buat pelajaran kita semua. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Jumat tanggal 12 Juli 2024. Saya akan share analisa di XAUSD atau di Gold ya. Oke, kita langsung ke candle daily ya. Di candle daily kemarin itu candle bullishnya cukup kencang ya. Kemarin saya kena SL ya, lumayan lah, agak sedih juga nih hari ini.
Jadi saya mau buat pengakuan ya ke teman-teman yang ngikutin analisa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, namanya trading itu ya kadang seperti ini gitu. Pressure atau beban mental seorang analis itu ketika ada yang ngikutin dan ada kena SL, dan ditambah lagi kalau ada yang bilang, wah ada komen saya baca, astagfirullahaladzim, SL berjamaah ya, ngeledek kita. Ya biarin, orang trading nggak pernah SL ya. Kalau nggak mau kena SL ya nggak usah trading. Cuman terus terang untuk yang kali ini saya agak ini juga ya, bukan secara ini kena mental ya, akan saya berusaha untuk mengurangi intensitas ya. Secara trading saya juga loss, tapi ya nggak apa-apa, namanya trading itu ya seperti itu. Kita coba cari opportunity factor ya, namanya ya, kita evaluasi ada kesalahan di mana, dan itu salahnya dianalisa, dan tentu saja saya harus terima kekalahan ini, nggak apa-apa. Hari ini itu kan penutupan weekly ya. Weekly-nya di sini ditutup dengan kondisi belum selesai sih. Kemarin itu kan weekly kemarin itu Morboso itu saya analisis, dan saya pikir ini akan retrace dulu ke area demand sini. Ternyata dia nggak mau retracement ke area yang saya analis itu, yang saya tandain gitu ya. Secara tidak langsung saya jadi kayak counter trend, jadi karena ingin memberikan analisa yang bukan sesering mungkin. Sebenarnya opportunity itu kan sampai saya turun ke time frame sampai M1 itu saya pikir bisa, ternyata M1 itu nggak gampang. Saya belum bisa terus terang untuk M1 itu, pernah berhasil tapi sering gagalnya kalau kita backtest tuh. Ya untuk teman-teman yang masih setia sama channel saya ya, saya ucapkan terima kasih ya, memberikan support dukungan itu ya, kita pakai sama-sama. Asalkan kemarin tuh tradingnya nggak over ya, saya selalu wanti-wanti ya, jangan lot itu selalu kita pikirkan ya kan. Kemudian layering itu waduh ya, walaupun toh kita lost track ya, beberapa kali konsekutif loss ya, semua trader pasti ngalamin konsekutif loss itu ya. Bukan kita nggak mau rendah, nggak mau ngakuin, nggak ya, namanya SL itu ya salah satu bentuk rendah hati kita terhadap market gitu. Bahwasanya ya analisa saya bisa salah, saya bilang stop loss itu hal yang pasti, taking profit itu hanya bonus. Makanya harus terbiasa gitu. Kalau nggak terbiasa ya jangan trading dengan cara-cara yang sudah gitu. Saya dapat banyak DM ya, beberapa sebelum yang minggu ini teman-teman itu, saya juga prihatin gimana ya caranya ngajak teman-teman untuk menyadarkan ya, trading itu sebuah bisnis, bukan sebuah alat untuk kita judi gitu ya. Godaannya memang kalau full margin bisa profit banyak kalau benar, kalau salah ya bisa pasti margin call gitu. Apalagi lotnya gede-gede, layarnya banyak ya, yang terjadi ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya analisa untuk hari ini ya. Hari ini saya nggak trading ya. Tapi saya akan coba ngasih analisa untuk hari ini ya. Di daily kemarin impulsif ya, bullish ya. Kemarin candle bullish engulfing ya. Ini kuat, untuk naiknya masih kuat, dan ini trendline masih ngejaga bahwasanya harga ini masih akan terus naik gitu untuk daily. Level mana yang akan dia kejar? Untuk saya pikir dia akan menuju ke arah sini ya, yang di all time high nya di harga 2.450 dolar. Di daily terakhir di sini kan sebelumnya high-nya
ini sebagai sweep liquidity untuk daily. Sekarang masih sweep liquidity, artinya high-nya dia berpindah ke sini. Oke. Dia akan menuju ke sana. Nah, semalam itu sudah masuk area order block sebenarnya untuk daily. Di daily sudah nutup imbalance-nya ya, gap-nya udah ketutup. Apakah dia akan running lagi naik ataukah dia mampu break di area trendline ini? Kalau misalkan dia break ya, ini turunnya bakal lebih jauh, bisa turun sampai sini. Nah, ini coba kita turun time frame ke 4 jam. Saya hilangkan dulu. Di 4 jam di sini, di 4 jam sini menjadi break of structure. Ini high valid di struktur utamanya, high valid dan low valid. Karena di sini ada inducement di 4 jam. Inducement. Dia sudah masuk area, sekarang lagi di supply. Ini dia demand-nya sudah kena. Nah, trading range kita antara ini sampai ini. Nah, pertanyaannya apakah supply di sini ini bisa menahan buyer atau menahan permintaan. Kalau ini nanti dia bisa melakukan rejection, ya setidak-tidaknya akan turun di area-area sini dulu. Sini demand, banyak demand. Di bawah situ masih banyak demand. Mungkin begini. Kalau misalkan dia mampu reject ya. Nah, ini menjadi buy side liquidity-nya di H4 juga ya. Biasanya di sini. Trendnya ini cukup kuat. Kemarin menahan itu di sini. Di CPI ini 3 bad news, 1 good news untuk USD. Di XY nya coba kita cek dulu ya. Di XY. Nah, di XY nya ini dia turun, ditahan sama demand di sini nih. Ini ada order block kecil. Order block udah kesentuh, udah ketap. Nah, ini masih bearish, belum ada perlawanan ya. Masih bearish dia. Masih dia naik hanya untuk koreksi. Jadi kalau untuk saat ini, minggu ini atau hari ini, saya melihatnya masih kuat naik ya. Kalau misalkan teman-teman melakukan selling di gold, ya untuk short term aja, jadi bukan untuk long term. Untuk maksudnya untuk yang, karena ini di areanya area premium gitu, area taking profit gitu. Kalau misalkan nge-buy dari bawah. Nah, ini coba kita strukturnya di H1. Kemarin ini kan saya tanda ini bos kecil ya, bos kecil di sini. Lalu di sini nggak ada pullback. Ini higher high aja. Di H1 pullback terakhirnya di situ ya. Ini menjadi inducement. Oke, kita lanjutkan untuk analisa mingguan ya. Kemarin di hari Jumat itu candlenya ditutup candle bearish. Ini hanging man. Kalau misalkan dia konfirmasi turun break ya, ini berarti dia tidak mampu menembus level dailynya order block di daily gitu. Karena yang terakhir kemarin itu di high-nya sebelum ini kan masih sweep. Liquidity sweep ya, artinya begitu. Liquidity dimana dia masuk order block, dia ada rejection. Nah, ini nanti paling akan ada sideways dulu ya, mungkin begini untuk minggu depan.
mungkin begini. Nah, apakah akan lanjut naik atau ini justru akan reject turun. Nah, itu di di minggu besok itu mungkin akan lebih set base ya. Coba kita cek ke news ya. Oke, kita udah di news ya. Untuk hari Senin itu sudah ada news ya. Empire State Manufacturing Index itu di previousnya minus 6, kemudian forecastnya menjadi minus 5,5. Jadi ada kemungkinan di hari Senin itu ada news mendukung kepada kenaikan terhadap US indeks dolar. Kemudian hari Senin jam 11-nya juga ada pidatonya Jerome Powell ya di The Fed. Itu apakah mempertahankan tingkat suku bunga atau menurunkan tingkat suku bunga, karena informasi yang beberapa waktu terakhir ini inflasinya cukup melandai. Artinya kalau inflasinya di Amerika ini melandai, kebijakan untuk menaikkan suku bunga lebih bisa ditekan, artinya akan dovish ya. Kalau dovish berarti apa? Bisa dipertahankan bunga saat ini, tingkat inflasinya ya, untuk mempertahankan inflasinya, atau justru akan cut rate dimulai gitu. Kalau di cut ya otomatis dolar juga ada koreksi, karena kalau misalkan dia suku bunganya naik ya dolar akan menguat gitu. Tapi ini informasinya ada penurunan tingkat inflasi. Ya, kalau yang teman-teman yang lebih tahu tentang fundamental silahkan komen di bawah ya, karena saya memang terus terang bukan orang fundamental ya, jadi membacanya hanya seperti ini ya. Kemudian di minggu besok itu di hari Selasa ada Core Retail Sales Month of Month. Itu juga previousnya minus 0,1. Kita lihat. Kemudian forecastnya dia di 0,1%. Jadi kemungkinan di hari Selasa ya. Selasa itu ada good news. Ada 2 good news di hari Senin, good news di hari Selasa juga good news ya. Maybe ini mungkin kalau kita coba sajikan atau bandingkan dengan gold ya, mungkin goldnya ini akan cenderung akan kembali dalam tekanan ya. Mungkin tekanannya itu apakah hanya koreksi, karena kan kemarin sempat naik tuh, naik juga dalam ini juga cukup cepat, cukup tinggi gitu dalam beberapa minggu. Kemudian apakah ini hanya turun koreksi atau akan turun lebih dalam. Nah, di jam yang sama itu ada retail sales. Retail salesnya, nah untuk retail salesnya di hari Selasa ini dia forecastnya dia ada turun. Jadi satu good, satunya bad news ya. If previously 0,1%, di forecastnya diperkirakan. Sekali lagi ini perkiraan ya, jadi bukan hal yang pasti gitu. Itu nilainya menurun menjadi minus 0,2%. Kemudian di hari Rabunya nggak ada news. Kemudian hari Kamisnya ada unemployment claim. Jadi klaim pengangguran. Jadi orang yang tidak mendapatkan pekerjaan itu forecastnya naik ya. Setelah kemarin itu di minggu kemarin unemployment claim itu kan good news ya. Jadi menurun. Jadi previousnya 239, lalu forecastnya 236, ternyata actualnya 222 juta. Nah, ini diprediksikan untuk periode minggu besok itu unemployment claim-nya itu ada kenaikan ya. Kalau seandainya nilai actualnya ini sama atau lebih tinggi daripada forecast, maka ini akan membawa efek buruk kepada atau koreksi terhadap indeks dolar. Nah, tapi kalau misalkan ini actualnya lebih kecil, artinya klaim orang yang tidak mendapatkan pekerjaan di Amerika itu menurun, artinya ini good untuk USD. Kalau good USD artinya XAU akan turun. Nah, ini masih belum ada. Nah, hari Jumatnya nggak ada news, alhamdulillah ya. Ini kalau Jumat news gede-gede itu kadang
2 minggu ini kena NFI sama CPI, ya ada untung tapi ya nggak jadi untung, jadi ambil market lagi. Makan profit di minggu-minggu sebelumnya. Oke, kita ke chart ya. Oke, kita udah di chart lagi ya. Di chart ini coba kita lihat di indeks dolarnya ada apa, di XAU nya ada apa. Di XY. Nah, ternyata ini sudah masuk di zona kunci ya. Di sini dia sempat kemarin itu bullish, break menjadi bullish, tapi dia tidak bisa break level high-nya. Justru dia turun setelah dia break rising wedge-nya. Dia turun. Nah, ini sekarang di level order block nih. Apakah dia bisa naik rebound gitu? Ketolak rejection sampai di situ. Begini. Sampai sini. Nah, atau ini akan bablas. Bablas dia akan menuju sini. Nah, ini masih ada area yang bisa dituju gitu. Di time frame daily ya, ini dailynya seperti ini. Tapi kalau kita lihat ya di struktur besarnya, ini udah break ya. Ini agak sulit gini nih, naik lagi nih. Jadi dua tiga 1 2 3. Oh, gitu. Ya ini kuncinya di sini. Apakah bentar ini saya hapus. Nah, di time frame besarnya, di daily-nya begitu. Dia udah break trend line ya, break trend line. Nah, ini kalau kita BC correction A B C. Nah, lalu apakah ini akan menjadi tuh 2? Nah, begini. Mungkin. Nah, ini karena udah break ini nggak bisa nahan, ini demandnya kecil. Dia udah break, ini saya takutnya break. Ya, artinya kalau seperti ini kondisinya, si gold ini kembali lagi ya. Berarti gold ini masih ada kemungkinan masih akan naik gitu loh. Jadi masih ditahan sama nih trendline ini yang juga cukup kuat ini. Ini trendline ini kuat nih, walaupun seperti ini kuat bullishnya nih masih. Coba kita turunkan di 4 jam. Nah, 4 jam udah kelihatan ada, ya itu turun koreksi aja. Jadi masih ada level-level ini bisa menjadi level kunci di sini. Di 4 jam ya. Ini kemarin naik, rejection, naik turun. Nah, masih ada kemungkinan untuk naik ya. Tapi ya kita lihat nih, di ini kan supply, ini masih apakah sweep dulu ke atas? Lanjut bikin all time high. Atau bahkan justru akan break ke bawah jauh gitu. Kalau jauh bisa, kalau udah ini udah nggak ada yang nahan, ya sudah. Ini dia memenuhi
4 jamnya ini kan bos, dia ngejawab bosnya ini apakah dia sweep, apakah dia break. Nah kalau break dia sah, low-nya nanti pindah ke sini. Kalau misalkan ini strukturnya ini, nah 4 jamnya low-nya akan pindah ke sini di berapa, 2286 ya. Nantinya trading range-nya akan semakin sempit. Ini kan sudah semakin sempit. Nah ini kalau seandainya ini memang benar-benar apa namanya, rejection ya, ini kan bisa jadi bahu kiri, bahu ya, neckline, bahu kiri, bahu kanan, sorry, ini bahunya bahu kanan. Jadi ada, kalau dia, ntar saya bikin ilustrasinya. Ya. Nah, apakah akan ada pattern head and shoulders gitu, ya kan? Semuanya bisa terjadi. Anggap kita resisten, dia masih ada. Nah ini turun naik ya, kita ikutin hari per hari, minggu per minggu ya. Mudah-mudahan dengan tetap menjaga money management ya, walaupun salah analisa ya, kita tetap bisa survive ya di industri ini. Jadi tidak menyebabkan kita itu rungkat ya. Ibaratnya kalau MC ya tipu lagi. Ya itu di video kemarin di hari Jumat itu saya sudah bahas itu, terkait itu semua. Jadi saya juga kena stop loss ya, agak lumayan sedih juga gitu. Tapi ya kita harus bangkit. Kita factor di dunia trading ini nggak boleh manja gitu. Kalau apa namanya, nggak mau kena SL ya jangan trading gitu. Namanya ini memang risiko, investasi yang risikonya cukup tinggi, tapi risiko high high risk high return gitu. Tapi ya mindsetnya jangan pengen cepet kaya. Kalau pengen cepet kaya ya high risk high return. High risknya kena ya, bukan cepet kaya, nak jadinya cepet tambah gembel gitu. Lalu consecutive loss ya itu wajar. Namanya consecutive loss itu bisa sangat terjadi. Namanya apek gitu. Pikiran dari awal kita udah tahu nih, kita analisa bakal bullish gitu. Tapi kita pengen cari, karena kalau udah di area sini kan kita pengennya kan, ini kan area diskonnya kan di sini, kita buy di sini. Nah kalau di sini tuh ya untuk time frame besarnya ini kan menjadi area premium, jadi kita sugestinya akan cari sell gitu. Tapi ternyata masih bullish gitu. Nah itu nanti jadinya kita counter trend, karena kalau buy di sini ya untuk time frame besarnya kan sudah di area tingginya gitu. Tapi kalau misalkan kita perkecil time frame ya, backtest dulu apakah time frame kecil kayak M1 itu cocok dengan kita gitu. Kalau saya sih sudah M1 saya hilangin tuh, ini tak hilangin aja time frame-nya. Kesel ya. Jadi untuk minggu depan masih ada harapan untuk koreksi ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan. Jadi nanti kita coba lihat di hari Senin apakah ada lumayan pergerakannya gitu. Ini H4, kalau H1 coba H1 coba H1 nya ini kan udah area supply, dia di area supply. Nah, ini bisa jadi kayak double top ini. Ini sudah tuh, ini kan bos ya, kemarin sudah ambil. Nah ini H1 juga bos, ini di FX Open dia ini ngambil IDM ya, inducement. Kalau di Owanda nggak sampai sweep itu. Jadi ini bos. Nah bos, liquidity-nya inducementnya di mana, di sini H1.
Nah, ini seandainya harganya nanti akhirnya di yang current ini terakhir ini naik, ya artinya nanti inducementnya akan pindah ke sini gitu. Jadi inducement ini masih sementara ya, belum sah, masih calon gitu. Apakah naik? Ya ini masih ada kemungkinan naik. Ini kan patternnya bullish nih, masih bullish. Ya kalau misalnya short term ya buy masih oke. Semalam saya dapat, tapi nggak saya post di VIP, udah malam jam 9:10, udah saya kira udah nggak ada yang inilah. Ini saya ngelihat ada pattern ibu musang. Saya semalam ngebuy dapat kena SL nih di sini. Jadi coba kita inilah kita uh, cerita ulang gitu. Nah, struktur di M15 ini kan pullback break ini jadi bos. Ini bos di M15 ya. Ini bos, lalu di sini dia ambil inducement 5 ya lebih kelihatan. Nah, ini kan reblok. Nah, dia kena, ada reaksi. Ini kena. Reaksinya yang pertama dia naik berapa sampai 70 pips. Nah, itu dapat. Ini tapi masih jadi gini. Yang struktur yang ini kan eksternalnya di sini ya. Di impulsifnya yang ini. Nah, sedangkan struktur yang ini dia kan penurunan, ini koreksinya. Coba kita lihat. Di sini ada coknya tapi minor ya. Cok minor. Nah, lalu di sini ini pullback. Ini kan pullback. Ini diambil menjadi bos. Bos, pullback lagi. Bikin bos. Ini bos terus. Nah, saya kemarin di sini saya nahan. Saya melihat di sini respect, tapi sebenarnya ini demandnya nggak terlalu besar, jadi sudah diambil sama demand ini, udah nggak fresh lagi gitu. Ya ngandelin ini, ngandelin market structure masih ada bullishnya ya, stop loss kena di sini, tapi saya open lagi. Nah ini sebentar, ini juga nih, ini kan inducement, ini inducement, maka yang di bawah ini menjadi bos. Nah kelihatan ini ketika news dia ngambil ngambil liquidity aja nih, sweep ke bawah ini hanya ngambil liquidity sampai kemarin tuh low nya di 239142, di 29142. Ada tuh teman saya di EC, saya diledek, dia ngesel, ya wes nggak apa-apa. Dia ngeliat setup ibu musang itu di sini di H1. Nah di H1 kan ini jadi mother bar. Nah ini CB1 Vibo Musang. Nah ini candle breaknya. Jadi dia ngambil segini. Ya udah jalan lagi ngomong dia. Nggak ngelihat saya. Ini CB1. Nah, dia sampai TP wajib. Nah, benar gak? Dia sampai TP wajib gak sih? Ya, persis TP wajib. 239152. Kampret. Ya udah. Saya kena SL. Saya nggak ngelihat ada, karena banyak di sini saya saya cuma ngelihat struktur di kecilnya, saya nggak lihat di satunya kayak gitu loh. Kita udah tahu materinya, tapi kita itu nggak apa, telitinya itu matanya harus hati-hati. Makanya kondisi psikologis kurang bagus ya jangan trading. Nah di H1 semalam itu ada lagi ini motherboard diambil sama engulfing ini. Nah ini dominan, kalau ini dominan break, saya udah lihat ini dominan break dia reverse sampai TP wajib extend. Ini TP wajibnya di sini, extend. Saya break entry itu di sini jam berapa ya, sekitar jam 9 lebih itu.
break saya nggak pikir-pikir, saya sampai sini aja ngambil 100 pip, lumayan lah 100 pip ya, buat nutupin ke lossnya yang di sini, yang ngebuy di sini. Ini kena sweep news, ini hanya ngambil liquidity ya. Ada ampun dah. Ya tetap semangat ya, jangan menyerah. Kalau menyerah ya loser ya sudah, nggak ini, nggak usah trading lagi kalau emang manja ya. Jangan nyalain ya, gini loh, kita itu sebagai analis kadang ban mentalnya itu kalau misalkan ada yang ngikuti dan salah, itu tuh kita ngerasa gimana ya. Mohon maaf lah ke beberapa temen yang analisa kemarin di hari terakhir, hari Kamis ya, itu saya ngelihatnya bearish itu bukan, ternyata efeknya nggak bisa jauh, jadi dia nggak bisa buat patokan, hanya efek sementara saja. Jadi ya sudah, salah analisa mau gimana ya kan. Asalkan lotnya nggak ngawur, asalkan layernya nggak barbar ya masih bisa open posisi lagi gitu. Kalau sudah lotnya nggak karu-karuan, layernya wis nggak pakai mikir, pakai kayak kita naruh jemuran tumpuk-tumpuk gitu ya, ketika salah atau stop loss ya habis. Mau modal berapapun, mau miliaran berapapun ya bakal habis gitu ya teman-teman. Nah itu untuk minggu depan kita masih melihat masih ada kemungkinan di maybe ada. Nah ini tergantung di dailynya nanti, apakah ini bisa menjadi konfirmasi untuk rejection atau akan naik lagi gitu. Kalau informasi dari weeknya sih dia ada penurunan ya, informasi harga dia turun ya, di weekly. Jadi di weekly itu lebih mirip tadi saya hanging man ya. Jadi weeknya panjang bawah, itu informasi arah harga bakal ke situ, dengan struktur bodinya lebih kecil dari minggu sebelumnya atau Marubozu. Ya kita mudah-mudahan, saya doakan teman-teman yang subscribe atau ngikutin analisa saya ya, kalau misalkan cocok ya silahkan ikuti ya, kalau nggak cocok ya jangan diikuti. Saya baca komenan kemarin tuh ada yang komen SL berjamaah ya, ketawain gitu ya, istilahnya apa ya, ya agak kesel. Gimana ya, kita mesti ya wajar, namanya orang trader kena SL, gimana nggak mau kena SL bisa trading lah. Ya udah, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Bagi yang suka sama video ini silahkan like, kemudian jangan lupa subscribe, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan notifikasi biar mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Kalau ada salah di analisa ya wajar. Ketika kemarin saya lihat beberapa influencer atau youtuber besar justru di sini kondisi mereka tetap bearish. Saya melihat hanya beberapa, saya termasuk yang bullish. Ya kayak gitu, ya itu biasa. Ketika bagus terima kasih aja enggak, ya kan? Ketika salah dihina-hina, dicaci maki. Manusia macam apa itu mentalnya kayak gitu. Oke, terima kasih ya. Saya agak emosi biasa. Stop. Oke, bagi yang ingin masuk di grup VIP Signal, tapi ini untuk bulan ini saya close ya. Nanti kalau misalkan mau masuk, ini dimasukkan untuk yang di bulan Agustus berikutnya. Daftar aja nanti biar startnya itu dari tanggal 1 enak ngitungnya ya. Kemudian untuk mentorship, kayaknya saya lagi berpikir ulang apakah lanjut untuk mentorship, karena capek banget ya ternyata itu satu orang dan biayanya kan nggak terlalu mahal. Jadi saya pikir apakah saya bikin dua opsi ya untuk mentorshipnya itu. Apakah mentorshipnya itu tetap yang private, kan ada juga yang pengennya private. Dan nanti kalau private nanti saya hitung ulang apakah worth it gitu dengan yang disampaikan. Kalau memang private mahal ya akan bikin kelas tuh berarti apa, minimal kan harus ada banyak orang, misalkan di atas 10 orang, jadi biar biayanya itu dipotong bareng-bareng. Jadi
biar yang belajar juga ringan biayanya dan saya juga lebih ringan kerjanya. Jadi satu kali kerja sudah banyak orang yang bisa ikut di kelas itu. Tapi ya lagi-lagi balik lagi ke personal masing-masing. Kadang kan ada yang cepat, ada yang lambat. Nah itu yang harus kita pertimbangkan. Oke, mungkin itu aja dulu ya untuk video weekly saya kali ini. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.